Doa dan renungan hari ini, Tuhan, mengapa aku harus menderita? Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, kali ini kita akan berdoa dan merenungkan bersama tentang mengapa kita harus menderita. Dalam hidup, kita semua pasti pernah bertanya, mengapa aku harus menderita? Kita berharap hidup berjalan lancar, doa-doa kita dikabulkan, dan segala kesulitan dijauhkan. Namun kenyataannya sering berbeda. Kita menghadapi sakit, kegagalan, kehilangan, atau berbagai bentuk penderitaan lainnya. Dalam doa dan renungan kali ini, kita mohon rahmat agar Tuhan membantu kita untuk memahami dan menerima setiap penderitaan yang kita alami. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami sering merasa lemah saat menghadapi penderitaan. Kami bertanya-tanya mengapa Engkau mengizinkan kesulitan dalam hidup kami. Namun kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Bukalah hati kami agar kami dapat memahami rencana-Mu dan semakin teguh dalam iman kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari.
Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara dan saudariku yang terkasih, pertanyaan mengapa aku harus menderita adalah pertanyaan yang mungkin pernah atau sering kali kita gumuli dalam hati. Ketika menghadapi kesulitan, penyakit, atau masalah hidup datang menghampiri, kita bertanya-tanya di mana letak keadilan Tuhan. Mengapa orang baik harus menderita? Mengapa saya yang sudah berusaha hidup benar harus menderita? Bacaan tadi memberikan pandangan penting tentang memahami penderitaan. Dalam bacaan tadi, Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Ini adalah pengakuan yang luar biasa dari Petrus. Suatu titik balik dari pemahaman tentang siapa itu Yesus dari para murid. Namun, pemahaman ini segera diikuti oleh pengajaran Yesus tentang penderitaannya. Yesus menjelaskan bahwa dirinya harus menderita, ditolak, dan dibunuh. Ini adalah sebuah pernyataan yang membuat Petrus terkejut dan tidak menerimanya. Petrus baru saja mengakui Yesus sebagai Mesias. Tidak bisa memahami bahwa Mesias harus menderita. Baginya, Mesias adalah sosok yang berkuasa dan menang, bukan menderita dan mati. Reaksi Petrus ini sangat manusiawi. Kita pun seringkali berpikir demikian. Kita ingin hidup nyaman, tanpa masalah, tanpa penderitaan. Kita ingin Tuhan selalu memberkati dan menjauhkan segala kesulitan dan penderitaan dari hidup kita. Namun, jalan Tuhan tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Yesus lalu menegur Petrus dengan keras, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Teguran ini bukan berarti Yesus tidak mengasihi Petrus. Justru sebaliknya, Yesus ingin membuka mata Petrus dan kita juga bahwa jalan menuju kemuliaan harus melalui penderitaan. Saudara dan saudariku yang terkasih, dari hal ini kita bisa merenungkan bersama bahwa penderitaan adalah bagian dari rencana Tuhan. Yesus, anak Allah sendiri, harus menderita untuk menyelamatkan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang kebetulan atau tidak berarti. Penderitaan bisa jadi adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Penderitaan juga dapat membentuk karakter kita. Melalui penderitaan, kita diuji dan dimurnikan. Kita belajar untuk bersabar, mengandalkan Tuhan, menjadi sosok yang lebih kuat. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, karakter kita juga dibentuk dan diasah melalui penderitaan. Penderitaan juga mendekatkan diri kita kepada Tuhan.
ketika menderita, kita cenderung mencari Tuhan. Kita berdoa, memohon pertolongan, dan mencari penghiburan darinya. Dalam penderitaan, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan yang lebih nyata dan mengalami kasih-Nya yang lebih dalam. Penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan. Sama seperti Yesus yang harus menderita sebelum akhirnya bangkit dan dimuliakan. Kita juga harus melewati penderitaan untuk mencapai kemuliaan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan penderitaan. Kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi dalam hidup kita? Kita tidak sendirian. Yesus juga pernah menderita dan Ia memahami apa yang sedang kita rasakan. Jangan biarkan penderitaan membuat kita jauh dari Tuhan. Sebaliknya, dekatkanlah diri kita kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Ia akan memberikan yang terbaik pada waktu yang tepat. Mungkin juga kita tidak akan pernah sepenuhnya mengerti mengapa kita harus menderita. Tapi satu hal yang pasti adalah Tuhan selalu bersama kita. Tuhan selalu memberi kekuatan dan menuntun kita melewati semua penderitaan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih karena tak henti-hentinya Bapa selalu mencintai kami dengan berbagai cara. Kami berterima kasih pula untuk sabda putra-Mu kali ini yang menguatkan kami agar kami memahami arti penting penderitaan dalam hidup kami. Semoga Bapa menguatkan kami yang saat ini sedang menderita. Kalau Bapa berkenan, biarlah kami mampu melewati penderitaan ini. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami tidak akan pernah berhenti berdoa untuk saudara dan saudari kami yang saat ini sedang menderita. Bagi saudara dan saudari yang sedang sakit, semoga Bapa menjamah mereka dan menganugerahkan rahmat kesembuhan kepada mereka. Bapa, kami percaya bahwa kuasa-Mu dapat menyembuhkan mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk saudara dan saudari kami yang saat ini sedang mengalami berbagai kesulitan, seperti keuangan, persoalan rumah tangga, pekerjaan, dan persoalan-persoalan lainnya. Kami percaya, kami sungguh percaya Bapa, bahwa Engkau memperhatikan kami. Karena itu Bapa, berikanlah jalan keluar untuk saudara dan saudari kami yang sedang mengalami berbagai kesulitan. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik,
Itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Ajarilah kami untuk tetap percaya kepadamu, meskipun kami menghadapi penderitaan. Berikanlah kami kekuatan untuk tetap setia kepadamu, dan yakinkanlah kami bahwa di balik setiap penderitaan ada rencana-Mu yang indah. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon, semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat kekuatan dalam menghadapi penderitaan. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.